Kisah ini terjadi di sebuah desa, tepatnya di Jawa Tengah pada medio tahun 2010-an. Di sana hiduplah seorang pria yang dulunya hanya seorang pedagang asongan keliling. Setiap hari ia berjalan berkilo-kilometer di bawah terik matahari, menjajakan barang pecah belah dengan peluh yang bercucuran. Namun, seolah takdir diputar paksa, dalam waktu singkat ia menjelma menjadi juragan terkaya di kampungnya. Rumah gedongan bergaya klasik dengan pilar-pilar raksasa berdiri kokoh di tanah yang dulunya gersang. Kendaraan mewah berjajar di garasi, dan berhektar-hektar sawah kini berada di bawah kendalinya. Warga mengenalnya sebagai sosok yang sangat dermawan. Setiap ada hajatan, dialah penyumbang terbesar. Namun, di balik kedermawanannya, ada desas-desus yang lebih dingin dari angin malam. Orang-orang mulai sering melihat bayangan kuda hitam besar berkeliling kampung saat dini hari. Padahal, sang juragan tidak memelihara seekor kuda pun. Petaka pertama yang terekam jelas dalam ingatan warga adalah saat anak ketiga sang juragan jatuh sakit secara mendadak. Tak ada diagnosa medis yang masuk akal. Dokter spesialis diganti berkali-kali. Namun kondisi bocah itu justru semakin memprihatinkan. Hanya dalam hitungan hari, anak yang masih duduk di kelas 6 SD itu menghembuskan napas terakhir dengan kondisi tubuh yang layu dan pucat pasi. Seolah seluruh energi hidupnya telah dihisap habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Keanehan berlanjut saat prosesi pemakaman. Tak ada tetangga yang diizinkan melihat wajah mayat untuk terakhir kalinya. Meskipun jarak rumah ke pemakaman cukup dekat, jenazah justru diangkut menggunakan mobil dengan kaca tertutup rapat. Keluarga inti menutup diri rapat-rapat, seolah ada rahasia mengerikan yang menempel pada kain kafan sang bocah. Ada yang tidak beres dengan kematian ini. Malam pertama setelah pemakaman, teror sebenarnya dimulai. Suara langkah kuda terdengar nyaring di jalanan aspal yang sepi. Namun ada suara tambahan yang membuat bulu kudut berdiri. Suara benda berat yang diseret secara kasar. Suara itu berhenti tepat di depan pintu rumah warga satu persatu, lengkap dengan suara embusan napas kuda yang berat, panas, dan berbau busuk. Di sebuah rumah kecil, seorang ibu hanya bisa mematung sambil memeluk anaknya erat-erat, menempelkan telinga di balik pintu kayu yang tipis. Suaminya sedang bekerja di luar kota. Ia mendengar suara napas itu sangat dekat, seolah moncong kuda itu tepat berada di balik celah pintu. Jangan buka pintunya, Nah. Jangan bersuara. Bisiknya dengan suara bergetar hebat. Mereka hanya bisa berdoa dalam diam, hingga suara seret itu menjauh menuju rumah berikutnya. Malam ketiga, keberanian para pemuda kampung mencapai puncaknya. Mereka berkumpul di sebuah pos ronda panggung yang terletak tepat di seberang gapura masuk desa. Mereka bertekad melihat apa sebenarnya yang meneror kampung mereka. Lewat tengah malam, dari arah pemakaman, 2 titik cahaya merah menyala bergerak mendekat. Udara seketika menjadi sangat dingin, menusuk tulang hingga ke sumsum. Seekor kuda hitam raksasa muncul dari kegelapan. Surainya kaku berdiri seperti kawat besi. Matanya melotot merah, dan di mulutnya terdapat rantai besi hitam yang digigit dengan sangat erat. Para pemuda itu nge-freeze, tubuh mereka kaku tak bisa digerakkan, seolah dipaku ke lantai kayu. Kuda itu berhenti tepat di depan mereka, memamerkan deretan gigi yang semuanya berbentuk taring tajam yang meneteskan air liur hitam. Saat kuda itu mulai melangkah masuk ke celah gapura, rantai di mulutnya menegang. Di ujung rantai itu, terlihatlah sosok yang membuat nyali para pemuda itu runtuh seketika. Sesosok pocong dengan kain kafan yang compang-camping dan berlumuran. Namun ada yang salah dengan pocong itu. Kakinya yang terikat rantai tidak lagi berbentuk kaki manusia, melainkan kaki kuda yang kokoh dengan kuku yang pecah-pecah. Sosok itu terseret di atas tanah, meninggalkan jejak darah kental. Itu adalah almarhum anak sang juragan yang baru dikuburkan. Sebuah suara parau bukan dari mulut, tapi bergema langsung di dalam kepala mereka, merintih pedih. Tolong, panas, lepas. Suara itu penuh penderitaan yang tak tertahankan. Begitu kuda itu menghilang di tikungan jalan, para pemuda itu kocar tacir, berlari tanpa arah karena ketakutan yang luar biasa.
Di saat yang bersamaan, jeritan histeris pecah dari dalam rumah mewah sang juragan. Istri sang juragan berteriak sejadi-jadinya. Simbo, pembantu lama di sana, berlari menuju kamar majikannya. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalamnya menghancurkan nalar. Di atas tempat tidur, sosok makhluk berkaki kuda namun bertubuh manusia, dengan wajah menyerupai anak yang baru meninggal, sedang berdiri di atas perut ibunya sendiri. Makhluk itu mendongak, menatap Simbo dengan leher yang berputar patah hingga 180 derajat. Suaranya ngeringkih, tapi mengeluarkan kata-kata manusia yang sangat jelas. Bariki awakmu yuk, Bu. Sing mangkat nyari aku. Istri juragan itu hanya bisa melotot kaku, sementara makhluk itu kembali bertanya kepada Simbo yang mematung di ambang pintu. Apa mbok nguasi wae? Apa melu sisan? Detik itu juga, Simbo jatuh pingsan, tak sanggup lagi menanggung kengerian itu. Berita tentang kejadian itu menyebar bak api di padang ilalang. Sang juragan berubah drastis. Ia menjadi pendiam, murung, dan matanya selalu menatap kosong ke lantai. Harta melimpahnya itu seolah menjadi penjara baginya. Teror pun merembet ke anak-anak kecil yang pulang mengaji. Di depan rumah mewah itu terdapat patung kuda besar yang menjadi ikon pesugihannya. Suatu malam, patung itu tiba-tiba menoleh ke arah sekumpulan anak yang melintas. Sebuah wajah pucat muncul di sela-sela pagar teralis besi itu, menatap mereka dengan mata yang hanya terdiri dari bagian putihnya saja. Hayo, singkri Melayu melu aku. Anak-anak itu lari sambil menangis, dan hampir semuanya jatuh sakit keesokan harinya dengan demam yang tak turun-turun. Warga mulai mencoba membentengi diri, namun keanehan baru muncul. Doa-doa yang biasanya dianggap sebagai pelindung seolah kehilangan taringnya. Warga memutar murotal Al-Quran 24 jam penuh lewat ponsel. Namun bayangan hitam itu tetap berdiri tegak di sudut-sudut kamar mereka. Makhluk pesugihan jaran penoleh ini tidak tantrum seperti di film-film. Mereka justru menunjukkan keberanian menantang. Aku sudah putar murot total sampai HP ku panas, tapi HP itu tuh justru mendekat dan meniup tengkuku. Seorang sesepuh kampung akhirnya angkat bicara dengan wajah serius. Kalau cuma dengar dari HP, energinya tidak sampai ke hati. Makhluk ini adalah jin perjanjian darah. Untuk melawannya, kamu tidak bisa sekadar main verso suara. Kamu harus mengaji dengan lisanmu sendiri, dengan keyakinanmu sendiri, setiap hari tanpa putus. Sampai cahaya di rumahmu lebih terang dari kegelapan mereka. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mendambakan harta instan. Pesugihan bukan hanya tentang menukar nyawa orang lain, tetapi tentang menyerahkan seluruh ketenangan hidup kepada iblis. Harta sang mantan pedagang asongan itu memang melimpah, tetapi setiap rupiah yang ia belanjakan dibayar dengan rintihan anaknya di alam kubur. Hingga malam ini, jika Anda melewati desa itu di atas jam 1 malam dan mendengar suara sret, sret di aspal jalanan, jangan sekali-sekali mengintip dari lubang kunci Anda. Karena mungkin saja kuda hitam itu sedang berhenti tepat di depan pintu Anda, menunggu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya.